kelompok 6. Saya David Mas Teguh. Saya Hana Mawardi Manulang. Saya Hanifah Azara. Saya Sinis Manulang. Saya Dakara Megustin Sudabat. Saya Michael Yusuf Tapea. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video perbandingan kurikulum di Indonesia dengan di Cina. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan apa itu kurikulum Cina. Mengenai kurikulum pendidikan di Cina, sistem pendidikan di Cina itu merupakan salah satu yang terbesar dan paling kompleks di dunia. Lebih dari sekitar 200 juta siswa yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan. Kurikulum pendidikan di Cina dirancang oleh Kementerian Pendidikan Tiongkok, yang dimana bisa dibilang juga Ministry of Education atau disingkat dengan MOE, dengan tujuan utama untuk menciptakan tenaga kerja yang kompetitif secara global sambil mempertahankan nilai-nilai budaya tradisional Tiongkok. Nah, ada beberapa penjelasan lengkap mengenai kurikulum pendidikan di Cina. Ada sekitar 5 poin. Yang poin pertama yaitu adalah struktur dasar sistem pendidikan di Cina. Nah, sistem pendidikan di Cina terdiri dari beberapa tahapan utama. Yang pertama itu adalah taman kanak-kanak, atau bisa disebut dengan bahasa Cinanya Yuan, dengan usia 3-6 tahun. Di taman kanak-kanak ini tidak diwajibkan untuk masuk, jadi bisa masuk atau tidak. Jadi fokus pada pengembangan motorik, kognitif, dan sosial. Yang selanjutnya adalah pendidikan dasar atau disebut dengan Xiaoshui, dengan usia 6-12 tahun dan wajib dilakukan selama 6 tahun. Mencangkup pelajaran dasar seperti bahasa Mandarin, Yuan, matematika, Sue, ilmu pengetahuan, dan juga olahraga dan moral. Yang selanjutnya adalah pendidikan menengah pertama atau bisa dibilang dengan Suzong, dengan usia 12-15 tahun dengan masa pendidikan selama 3 tahun dan melanjutkan pelajaran dasar dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi termasuk pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib. Selanjutnya adalah pendidikan menengah atas atau Gaozong, yang dimana usia 15-18 tahun dan tidak diwajibkan, tetapi sebagian besar siswa melanjutkan pendidikannya. Terbagi menjadi 2 jalur, ada jalur akademik untuk persiapan ujian masuk universitas dan jalur kejuruan untuk masuk ke pelatihan teknis. Yang selanjutnya adalah tingkatan pendidikan tinggi, atau bisa dibilang dengan universitas atau institusi teknologi atau sekolah vokasi. Durasi program bervariasi, ada biasanya yang sampai 4 tahun untuk gelar sarjana. Yang kedua itu ada prinsip utama kurikulum Cina, di mana kurikulum Cina itu didasari pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama itu adalah penguatan identitas nasional dan patriotisme, di mana pendidikan di Cina menekankan pentingnya nilai-nilai nasionalisme, kebanggaan nasionalisme, dan patriotisme. Mata pelajaran seperti pendidikan moral, atau bisa dibilang dengan Xiang Pinden atau Jiang Yu, dan sejarah Tiongkok yang memiliki peran sentral dalam membentuk identitas nasional siswa. Selanjutnya yaitu fokus pada akademik dan kompetisi, di mana kurikulum sangat berorientasi pada prestasi akademik dan kompetisi. Ujian nasional seperti biasa disebut dengan bahasa Cinanya adalah Gaokao menjadi penentu utama masa depan siswa. Sehingga sistem pendidikan cenderung berfokus pada penghafalan dan penguasaan konten. Selanjutnya adalah integrasi teknologi modern. Mulai dari jenjang sekolah dasar, siswa itu diajak untuk menggunakan teknologi modern seperti komputer, tablet, dan platform pembelajaran daring. Teknologi juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi administrasi yang ada di sekolah. Yang selanjutnya adalah pelatihan keterampilan praktis, di mana di jenjang pendidikan menengah di atas, siswa itu diberikan beberapa pilihan untuk masuk ke sekolah kejuruan, atau bisa disebut dengan Zhongzhua, yang memberikan pelatihan praktis di bidang seperti teknik, teknologi informasi, dan pariwisata. Selanjutnya adalah penanaman disiplin, atau bisa juga dibilang dengan etos kerja, di mana diperlukan disiplin kerja dan etos kerja menjadi bagian integrasi dari pendidikan di Cina. Siswa seringkali belajar hingga larut malam untuk mempersiapkan ujian yang lebih baik lagi. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan dari kurikulum Cina. Kurikulum Cina memiliki karakteristik yang sangat unik di dalamnya. Yang pertama itu, Cina memiliki ujian masuk universitas atau Gaokao. Jadi Gaokao itu adalah ujian nasional yang sangat kompetitif dan menentukan apakah siswa dapat masuk ke dalam universitas yang sangat bergengsi, dan ujian itu mencakup mata pelajaran utama seperti bahasa Mandarin, matematika, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan atau sosial. Dan yang kedua itu ada jam belajar yang panjang. Jadi
Siswa itu dikenal dengan memiliki jam belajar yang panjang karena dimulai dari pagi hingga sore dan ditambah kursus tambahan seperti Pei Sun Ban setelah sekolah. Selanjutnya itu ada peran guru yang sangat kuat. Guru di Cina memiliki orientas yang sangat tinggi dan dihormati oleh siswanya. Mereka tidak hanya mengajar tentang bertanggung jawab atas perkembangan moral dan karakteristik siswanya. Selanjutnya ada kegiatan ekstrakurikuler. Klub akademik seperti olahraga, seni tetap tersedia dan diprioritaskan karena tetap pada prestasi akademik yang sangat baik. Dan selanjutnya itu mata pelajaran inti. Mata pelajaran inti dalam kurikulum Cina mencakup bidang seperti bahasa Mandarin atau Yuan, fokus membaca, menulis, berbicara, memahami teks, literatur, klasik seperti klasik modern atau klasik yang sangat tradisional. Siswa juga dapat mempelajari sastra tradisional Tionghoanya. Dan yang kedua itu ada mata pelajaran matematika atau Shushu, meliputi aritmatika, aljabar, geometri, statistika, dan pemecahan masalah. Soal-soal itu sering sekali berbasis dengan konteks dunia nyata. Dan yang ketiga itu ada ilmu pengetahuan atau KKShui, termasuk ke dalam biologi, fisika, dan ilmu bumi antariksa. Pembelajaran ilmu pengetahuan di Cina sangat praktis karena banyak eksperimen di laboratoriumnya. Dan yang keempat itu ada mata pelajaran bahasa Inggris yang diajarkan sebagai mata pelajaran wajib mulai jenjang sekolah dasar agar siswanya memiliki kemampuan bahasa Inggris yang diujikan dalam Gaokao. Dan yang kelima itu ada sejarah dan geografi yang meliputi tentang sejarah Tiongkok kuno, dinasti, dan revolusi sosial seperti geografi dan geografi global. Dan yang keenam itu ada seni musik dan seni tari, termasuk ke dalam seni visual, melukis, kaligrafi. Seni musiknya itu seperti gujeng dan pipa, dan ada juga seni tarian tradisionalnya. Dan selanjutnya itu ada pendidikan jasmani yang terdapat di Cina seperti olahraga, senam, atletik, wushu, dan bela diri dari Tiongkok yang merupakan bagian penting dari kurikulum. Dan selanjutnya ada moral dan etika. Dalam mata pelajaran ini mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, rasa hormat, tanggung jawab, dan sosial dan loyalitas dalam kepada negaranya. Dan revisi kurikulum terbaru pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Cina merilis revisi pada kurikulum di Cina yang sangat signifikan. Yang pertama itu peningkatan literasi digital, yang dimaksud sebagai mengintegrasikan pembelajaran teknologi menginformasikan dan komunikasi atau disebut dengan TIK untuk mempersiapkan siswa yang sanggup untuk menghadapi era digital yang sekarang. Dan yang kedua itu ada pendidikan global yang ditambah untuk mengenai materi-materi isu seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan perdamaian dunia. Dan selanjutnya ada penguatan pendidikan moral untuk meningkatkan fokus pada nilai-nilai sosialisme dan patriotisme untuk memperkuat identitas nasional dalam pengurangan beban akademiknya. Dan selanjutnya pemerintah di Cina juga mendorong kebijakan double reduction untuk mengurangi beban seperti pekerjaan rumah, pekerjaan kursus, dan tambahan seperti siswa memiliki waktu yang lebih banyak untuk istirahat dan kegiatan non-akademiknya. Saya Hana Marimanulang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum di Indonesia. Secara singkat perkembangan kurikulum di Indonesia, di mana kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sejak kemerdekaan. Beberapa kurikulum yang pernah diterapkan antara lain kurikulum 1947, kurikulum 1952, kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1973, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 1999, kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, kurikulum 2013, kurikulum 2013 revisi 2017, kemudian kurikulum Merdeka tahun 2022. Nah, kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum terbaru yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang sampai sekarang ini diterapkan di Indonesia. Nah, fokus utama kurikulum Merdeka ini yaitu pembelajarannya berbasis proyek atau project based learning, di mana siswa diajak untuk aktif belajar melalui proyek-proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Fokus pada materi esensial atau kurikulum ini lebih memfokuskan pada materi-materi yang mendasar dan penting, sehingga siswa memiliki pemahaman yang lebih mendalam.
Kemudian pengembangan karakternya itu yaitu profil pelajar Pancasila yang menjadi landasan dasar dalam pembentukan karakter siswa. Kemudian fleksibilitas, di mana guru memiliki keleluasan dalam menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Kemudian kurikulum Merdeka ini dalam pendidikan dasar dan menengah tujuannya untuk menekankan pada pengembangan kompetensi daripada hafalan materi. Kemudian mata pelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan kondisi lingkungan sekolah. Kemudian kurikulum Merdeka di sekolah menengah kejuruan atau SMK, di mana kurikulum SMK dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja, di mana kerjasama dengan industri ditingkatkan untuk memastikan keselarasan antara kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Kemudian kurikulum Merdeka di perguruan tinggi yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi mereka seperti magang, pertukaran pelajar, dan penelitian. Nah, MBKM ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dan mempersiapkan mereka untuk dunia kerja. Saya Diafara Maikristi Jabat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan kurikulum di negara Cina. Kurikulum pendidikan di negara Cina dikenal dengan standar akademik yang tinggi dan pendekatan yang disiplin. Berikut ini akan saya jelaskan beberapa kelebihan utama dari kurikulum di negara Cina. Yang pertama adalah fokus pada matematika dan sains. Kurikulum di negara Cina menekankan penguasaan matematika dan sains sejak dini. Hal ini dapat dibuktikan dari prestasi siswa di negara Cina dalam tes internasional seperti PISA dan TIMSS. Pendekatan berbasis logika dan pemecahan masalah melatih siswa berpikir analitis dan sistematis. Kelebihan yang kedua adalah disiplin dan etos kerja yang tinggi. Sistem pendidikan di negara Cina mengajarkan nilai kerja keras dan ketekunan sejak kecil, di mana siswa terbiasa dengan jadwal belajar yang ketat dan tugas akademik yang menantang. Kelebihan berikutnya adalah sistem evaluasi yang ketat. Ujian nasional di negara Cina seperti ujian Gaokao, ujian ini setara dengan masuk perguruan tinggi. Ujian ini sangat kompetitif dan mendorong siswa untuk belajar secara maksimal. Tes dan ujian rutin memastikan siswa menguasai materi secara mendalam. Kelebihan yang keempat adalah kurikulum yang terstruktur dan konsisten. Di negara Cina, materi pelajaran di seluruh negeri diatur oleh pemerintah pusat sehingga kualitas pendidikan lebih merata. Tidak banyak variasi antar daerah, memastikan standar pendidikan yang tinggi di seluruh negeri. Kelebihan yang kelima adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Sekolah-sekolah di negara Cina semakin banyak menggunakan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran daring untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Penggunaan big data dalam pendidikan membantu dalam personalisasi pembelajaran untuk siswa. Kelebihan yang keenam adalah pendidikan karakter dan nasionalisme. Kurikulum mengajarkan nilai-nilai patriotisme, kerjasama, dan tanggung jawab sosial. Siswa diajarkan untuk menghargai budaya dan sejarah bangsa mereka sendiri. Kelebihan yang terakhir adalah investasi besar dalam pendidikan. Pemerintah di negara Cina terus meningkatkan anggaran pendidikan untuk menyediakan fasilitas modern dan pelatihan guru berkualitas tinggi. Ada banyak program beasiswa dan dukungan bagi siswa-siswa berbakat. Meskipun kurikulum di negara Cina memiliki banyak keunggulan, ada juga beberapa kritik terhadap tekanan akademik yang tinggi dan kurangnya keseimbangan dalam pengembangan kreativitas. Namun, secara keseluruhan, sistem ini sangat efektif dalam mencetak siswa dengan prestasi akademik tinggi. Saya Cindy Simanulang. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kelebihan dari kurikulum Indonesia. Kurikulum di Indonesia memiliki beberapa kelebihan, bergantung pada versinya seperti kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, atau lainnya. Yaitu yang pertama, dapat berorientasi pada kompetensi, yang dimana menekankan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara seimbang. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Yang kedua, ada pembelajaran berbasis proyek dan konstekstual, di mana kurikulum Merdeka mendorong metode Project Based Learning atau PBL untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi dan kreativitas. Siswa belajar dari pengalaman nyata dan proyek yang relevan dengan kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga, fleksibilitas bagi siswa dan guru, di mana kurikulum Merdeka memungkinkan sekolah dan guru menyesuaikan materi dengan kebutuhan dan kondisi lokal.
siswa juga dapat memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang keempat, penguatan pendidikan karakter, di mana menanamkan nilai-nilai seperti religiusitas, nasionalisme, gotong royong, integritas, dan kemandirian. Program penguatan pendidikan karakter atau PPK membantu siswa membangun sikap yang baik sejak dini. Di sini saya akan membahas kebijakan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kurikulum di Indonesia. Yang pertama itu, meningkatkan kualitas guru, yaitu dengan diadakannya pelatihan rutin agar guru dapat mengimplementasikan kurikulum dengan baik. Kemudian, dengan memperluas akses teknologi dalam pendidikan, yaitu meningkatkan penggunaan digital learning atau pembelajaran digital, agar pembelajaran mereka lebih interaktif dan merata. Kemudian yang ketiga, meningkatkan standar akademik tanpa mengorbankan fleksibilitas, yakni mengkombinasikan pendekatan berbasis kompetensi dengan penekanan pada mata pelajaran inti seperti sains dan matematika. Selanjutnya yaitu memperkuat kerjasama dengan industri, terutama di SMK, agar lulusannya siap masuk di dunia kerja. Kemudian yang keempat, meningkatkan budaya literasi dan numerasi, agar siswa tidak hanya memahami suatu materi, tetapi juga dapat berpikir kritis dan kreatif.